Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar akuntansi. Untuk materi pembahasannya, yang pertama kita akan membahas konsep dasar akuntansi. Kemudian yang kedua, pengelompokan akun-akun, dan yang ketiga, kode akun atau penomoran akun dalam akuntansi. Konsep dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini adalah hubungan antara harta, utang, modal dari sebuah perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun di perusahaan. Maka persamaan dasar akuntansi dapat dilihat harta sama dengan utang plus modal atau aktiva sama dengan pasiva. Persamaan akuntansi juga tidak hanya mencatat transaksi yang berkaitan langsung dengan aktiva, utang, modal. Persamaan akuntansi juga digunakan untuk mengetahui pengaruh transaksi, pendapatan, pengeluaran, beban, ataupun privilege terhadap akun aktiva dan pasiva. Kemudian pengelompokan akun atau rekening. Rekening atau akun adalah daftar tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Pada dasarnya rekening ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu rekening real atau neraca adalah rekening pada akhir periode yang dilaporkan dalam neraca. Nah, rekening ini meliputi aktiva, kewajiban, dan modal. Kemudian yang kedua adalah rekening nominal atau akun nominal meliputi rugi dan laba. Contoh rekening ini adalah pendapatan dan beban. Kemudian unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang pertama adalah aktiva atau aset, yaitu sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan akibat suatu peristiwa transaksi masa lalu dan harapannya di masa depan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi dari sumber tersebut. Kemudian yang kedua, kewajiban atau utang, yaitu merupakan tanggung jawab perusahaan akibat peristiwa transaksi di masa lalu yang harus diselesaikan. Yang ketiga, modal atau ekuitas, yaitu hak milik perusahaan atas kekayaan atau aktiva perusahaan. Yang keempat adalah pendapatan, yaitu arus masuk atau peningkatan atas aktiva dan penurunan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau penyerahan atau pembuatan barang dan jasa. Kemudian yang kelima, beban, yaitu merupakan arus keluar atau penggunaan atas aktiva dan peningkatan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan, penyerahan, atau pembuatan barang dan jasa. Kemudian rekening aktiva atau harta ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah aktiva lancar, yaitu harta yang memiliki nilai ekonomi atau perputarannya sangat tinggi, kurang dari 1 tahun, atau uang kas dan harta yang sangat mudah dijadikan uang. Nah, contohnya di sini adalah kas, kemudian piutang, usaha, kemudian sewa dibayar di muka, kemudian beban dibayar di muka, kemudian ada piutang. Selanjutnya adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan harta yang diinvestasikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, tujuannya ini adalah memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, contohnya di sini adalah investasi saham, kemudian ada investasi obligasi. Selanjutnya ada aktiva tetap atau harta tetap, merupakan harta yang berwujud dalam operasional perusahaan dan memiliki ekonomi lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya di sini harta tetap gedung, kemudian peralatan, kendaraan. Selanjutnya adalah aktiva tidak berwujud, merupakan harta yang tidak dapat dilihat tetapi memiliki ekonomis. Nah, contoh harta tidak berwujud ini adalah hak paten, kemudian ada franchise, kemudian ada goodwill, nama baik, dan kemudian ada hak merek. Kemudian rekening kewajiban atau utang. Yang pertama itu utang lancar, yaitu utang yang dibayar perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun.
Contohnya di sini adalah utang usaha, utang gaji, beban yang terutang, kemudian pendapatan yang diterima di muka. Kemudian utang jangka panjang, yaitu utang perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contoh utang jangka panjang di sini adalah utang obligasi atau utang hipotek. Utang hipotek ini adalah pinjaman dari bank dengan jaminan aktiva tetap. Sedangkan utang obligasi merupakan utang yang disebabkan perusahaan itu menerbitkan dan menjual surat-surat berharga. Kemudian ekuitas atau modal adalah bagian hak milik terhadap kekayaan perusahaan, yaitu selisih antara harta dikurangi dengan utang. Contohnya ini adalah modal perorangan, misalnya modal Ani, modal Tono, modal Budi, dan lain-lain. Kemudian kode akun atau rekening. Kode akun digunakan untuk mempermudah pencatatan. Pada umumnya disusun dan memberi kode agar mudah mencari dan mendapatkan kembali pada kelompoknya masing-masing. Yang pertama adalah sistem nomorial, adalah pemberian nomor kode rekening dengan menggunakan angka, misalnya 0 sampai 9. Selanjutnya adalah sistem desimal, adalah pemberian kode rekening dengan menggunakan dasar angka 10 digit, yaitu 0 dengan sampai dengan 9. Kemudian yang ketiga adalah sistem mnemonik, adalah pemberian kode ini dengan menggunakan huruf, misalnya HL untuk harta lancar, HT untuk harta tetap, utang itu U, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, sistem kombinasi huruf dan angka. Pada sistem ini, setiap rekening atau perkiraan akan diberi kode dengan menggunakan huruf dan angka atau nomor. Berikut contoh kode akun. Di sini diberi kode akunnya untuk harta ini 100 sampai 199. Kemudian harta lancar ini dari nomor 100 sampai 149. Kemudian harta lancar ini contohnya seperti kas, itu dikasih nomor 101, kemudian piutang 102, dan selanjutnya. Sedangkan harta tetap ini dimulai dari 150 sampai 199. Selanjutnya contoh harta tetap itu misalnya peralatan, berarti tinggal menambahkan saja menjadi 151. Kemudian kalau misalkan ada kendaraan, berarti tinggal menambahkan saja 152, dan seterusnya sampai dengan beban-beban. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.